Karena tidak puas dengan eksploitasi tanpa henti oleh manusia, robot yang dulunya patuh pada manusia kini memberontak. Para robot turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, menuntut hak bagi robot. Ketika protes tidak berhasil, pemberontakan para robot meningkat menjadi konflik berdarah. Perang besar antara manusia dan robot pun pecah. Namun, di hadapan tubuh logam yang kuat, manusia yang rapuh tidak mampu bertahan. Namun, di saat kekalahan manusia hampir terjadi, muncul sebuah harapan. Seorang anak laki-laki bernama Chris sedang dalam keadaan kritis, memiliki otak dengan kemampuan komputasi yang luar biasa, cocok untuk menghubungkan otak manusia dengan drone. Para ilmuwan pun mengumumkan kematian anak itu meski masih hidup, tetapi diam-diam memanfaatkan otaknya untuk menjadi penghubung antara manusia dan drone mekanis. Dengan mengenakan helm neuro, para prajurit bisa mengontrol drone mekanis dari jarak jauh menggunakan pikiran mereka. Mereka berhasil mengalahkan robot-robot pemberontak. Akhirnya, manusia meraih kemenangan dan semua robot diasingkan pada zona khusus. Setelah perang, manusia yang mulai kecanduan menggunakan helm neuro yang diciptakan oleh perusahaan Centre, bahkan sampai melupakan kehidupan nyata. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua ini ada seorang anak laki-laki yang kesadarannya terjebak dalam sistem. Bahkan kakak perempuannya, Michelle, yang mengira adiknya sudah meninggal. Namun beberapa tahun kemudian, sebuah robot kuning menemukan Michelle. Melalui gerakan canggung robot itu yang mengisyaratkan bahwa kesadaran adiknya berada dalam dirinya, Michelle akhirnya tahu bahwa adiknya masih hidup, terperangkap di markas besar Centre yang terletak di tengah penjara robot. Untuk menyelamatkan adiknya, Michelle memulai petualangan berbahaya. Di perjalanan, dia bertemu dengan Kids yang bersedia membantunya. Namun begitu mereka memasuki penjara, mereka langsung ditangkap oleh robot. Ketika para robot mengetahui bahwa menyelamatkan adik perempuan itu akan melumpuhkan pasukan drone mekanis Centre, pemimpin robot setuju untuk membantu. Dia memimpin pasukan robot untuk menyerang markas Centre. Perusahaan Centre lalu mengerahkan ribuan drone untuk menghadapi para robot. Namun, ini justru masuk ke dalam perangkap Cats dan pasukan robot. Perusahaan Centre lalu mengeluarkan senjata rahasia mereka, yaitu drone raksasa yang baru dikembangkan. Drone ini dilengkapi dengan senjata canggih dan gerakan yang lincah. Bahkan robot terkuat pun bisa dilumpuhkan dengan mudah. Dengan kekacauan ini, Michelle menyelinap ke markas Centre dan menemukan adiknya yang terperangkap. Untuk berkomunikasi dengannya, Michelle mengenakan helm neuro dan memasuki dunia virtual adiknya. Dia baru menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, kesadaran adiknya sudah menyatu dengan sistem Centre. Keluar dari sistem berarti kematian, tetapi itu justru yang diinginkan adiknya karena dia sudah lelah hidup seperti ini. Dengan berat hati, Michelle mematikan peralatan penunjang hidup adiknya. Begitu adiknya berhenti bernapas, sistem Centre langsung lumpuh dan semua drone jatuh. Para robot dan Kids pun selamat. Setelah itu jaringan kota terputus dan orang-orang yang kecanduan dunia virtual terpaksa bangun dan menghadapi kenyataan. Mereka menyadari bahwa yang menghancurkan masa depan bukanlah robot, melainkan kemerosotan moral manusia sendiri. Setelah introspeksi, bumi akhirnya memasuki era baru di mana manusia dan robot hidup berdampingan.